Ya menurutku kita nggak boleh viral karena kontroversi sih. Tanpa harus nyenggol orang, tanpa harus maksudnya kita spread negativity gitu kan. Viral itu bukan hal yang hoki-hokian. Atau viral itu sesuatu yang kita harus buat something dulu yang negatif baru bisa viral. Tapi viral itu bisa kita ukur. Dunia sosial media makin ramai dengan berbagai macam platform. Ambil contoh YouTube, Facebook, Instagram, now TikTok. Tapi jadi konten kreator gak gampang-gampang banget. Kita butuh lebih daripada sekedar kreativitas. Saya Jimmy Untoro, dalam satu cerita untuk Indonesia kita akan membahas konten kreator di era saat ini bersama dengan pakarnya yaitu Samuel Chris, founder daripada Cfluencer University. Ini seru juga sih Sam ya, membantu para content creator mencapai 10.000 follower in 3 months ya. Ya. Kalau enggak bimbingan seumur hidup. Iya. Gimana tuh ceritanya ya Sam ya? Asal mulanya sih karena aku melihat bahwa orang-orang di Indonesia ini kan banyak yang pengangguran kan. Oke. Mayoritas Gen Z juga kalau nggak salah, menurut data itu 10 juta Gen Z bahkan. Itu udah S1 dan lain sebagainya. Jadi aku yang dari lulusan Amerika, 6 tahun tinggal di sana, sampai tinggalkan pekerjaan 100 juta aku itu balik ke Indonesia untuk memang pengen membangun negeri ini. Tapi apa yang bisa aku kontribusi yaitu pengalamanku 7 tahun ini sebagai content creator. Karena aku melihat bahwa ini sebuah tempat atau lahan yang masih sangat basah gitu loh. Semua orang yang penting mau berjuang di sini juga bisa memiliki kehidupan yang sama seperti aku setidaknya gitu loh. Iya. Dan dari situlah aku sama partnerku buat sebuah platform yang namanya Cfluencer. Wow. Dimana kita mengajarkan orang cara untuk menjadi content creator tapi berbeda dari yang lain yang kebanyakan kursus kreator itu cuman video doang, mereka rekam sampai 200 video, 300 video belajar sendiri. Kalau di kita benar-benar live. Jadi semuanya. Jadi kalau diajar selama 2 bulan ya, bimbingan mentoring 2 bulan, dijamin followernya 10.000. Sebenarnya kalau memang itu sebenarnya di batch 1 sebenarnya kok. Di batch 1, oke. Kalau di batch 2, batch 3 ini udah kita tiadakan itu karena menurut kita juga. Lebih dari 10.000. Iya, karena menurut kita gini. Atau drop out di tengah jalan. Benar, jadi kalau dari kita gini, sebenarnya yang 10.000 ini kita kasih garansi itu kepada memang orang-orang yang mau ngikutin kita. Bener-bener ngikutin itu dalam artian semua PR dikerjain, kita kasih feedback diubah ya kan, dikerjain juga feedbacknya. Nah kalau memang mereka ikutin semua ini, pasti ujung-ujungnya minimal 10.000 itu pasti dapat. Wow. Nah tapi malah hasil dari kita kan bener-bener keluar dari kita ada yang 1,5 juta dalam 4 bulan. Which is tuh menurutku hanya kita doang di Indonesia yang bisa kayak gitu kan. Iya. Guys, Sam ini sangat keren ya, you sebagai rektor daripada Cfluencer University. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa cerita nggak apa sih Cfluencer University itu sendiri? Jadi Cfluencer ini bisa aku bilang kita ini seperti Harvardnya untuk kampus konten kreator. Karena kita cuma menerima 50 orang per batch, yang dimana dulu 3 bulan, sekarang jadi 2 bulan. Dan yang daftar per batch itu kita sampai 2.000-3.000 orang. Tapi benar-benar kita kurasi, kita interview. Karena balik lagi nih, kita bukan mau yang seperti kelas-kelas yang tadi aku bilang yang cuma video doang. Tapi kita benar-benar ada konsultasi one on one-nya dan ini semuanya live. Jadi seminggu ketemu sama kita itu 2 kali. Satu untuk lecture-nya hari Senin dan kemudian Jumat atau Sabtu boleh pilih 30 menit waktu untuk dikonsultasi one on one. Itu yang membedakan kita sama yang lain dan kenapa akhirnya success rate kita itu yang lulus dari kita itu tinggi banget dan bahkan aku bisa bilang tertinggi se-Indonesia sekarang. Itu sih lebih ke jadi kampus lah. Jadi kurang lebih 2 bulan ya. Sekarang kita jadi 2 bulan karena yang 3 bulan tuh kayak terlalu panjang. Kita sekarang udah penyederhanaan lagi, lebih efisien, lebih bagus, lebih tajam kurikulumnya. Jadi kurang lebih programnya apa aja itu ya? Kita mengajarkan benar-benar dari nol, orang yang nggak ngerti sama sekali. Mencari personal branding dulu. Kan orang banyak kayak, aku mau jadi kreator, tapi aku cocoknya konten apa ya? Nah, kita bantu tuh di situ. Melalui PR dan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi di kita itu ada PR-nya, rapornya, kayak kuliah, benar-benar kuliah gitu. Nah, kita ajarkan mereka dapat dulu nih, jadi kayaknya saya punya passion di bidang makanan. Berarti konten saya tentang makan. Nah, makanan ini pun gak cukup, harus yang lebih dalam lagi nih. Misalnya makanan apa? Makanan Indonesia kah? Makanan Korea kah? Nah, itu kita bantu tuh. Sampai benar-benar dapat banget. Baru kita ajarkan cara buat skrip. Buat skrip pun kita nggak sekedar kayak, bikin skrip itu cuman, yang bagus contohnya gini, kita bagi per part, yang dimana part ini berarti per detik jatuhnya. Bisa detik 0 sampai detik 10 itu hook.
Hooknya itu cara buatnya gimana? Hook itu berapa jenisnya sih? Contohnya gimana? Kemudian dari hook masuk ke body. Body itu berarti dari detik 20 sampai detik ke 40 misalnya. Body itu apa isinya? Gimana buat body yang singkat, padat dan jelas? Kemudian closingnya gimana? Itu script baru 2. Kita ajarkan sampai cara ngomong. Karena ada yang bilang aku mau kreator tapi nggak bisa ngomong. Kita ajarkan cara ngomongnya. Angle shootingnya gimana? Lightingnya gimana? Kameranya gimana? Mikrofonnya apa? Alatnya semua kita ajarin semuanya. Sampai editing. Jadi kita all in one gitu loh. Editing pun kita ajarin dari nol. Cara nge-cut menggunakan aplikasi ya yang sekarang lah ya. Gak usah aku sebut brand di sini. Intinya kita ajarkan mereka caranya untuk ngedit sampai post production. Bikin caption gimana, thumbnail gimana. Pokoknya lulus dari kita langsung jago lah buat konten gitu. So guys, kalau kamu mau daftar langsung aja ya, klik ya. Betul. Jadi kalau kita ngelihat ya, ada kiat-kiat tertentu nggak dalam content creator ini yang pengalaman you selama 7 tahun. 7 tahun ini ya. Any certain niche yang itu tergantung personal brandnya atau memang the need of the market sendiri. Oke, kalau apa yang aku selalu sampaikan ke muridku di hari pertama adalah kalian tujuannya jadi kreator tuh mau apa? Karena kita nggak bisa jadi konten kreator dulu nih, baru kita tentukan goalsnya ini mau apa, itu nggak bisa. Yang benar tuh dari goals dulu, baru kita mundur stepnya sampai langkah awalnya apa nih, itu dulu. Ada muridku begitu masuk di kita, dia ngomong saya sales mobil. Aku bilang oke, kamu sales mobil, tujuanmu kesini apa? Aku pengen mobilku laku yang aku jual. Mobil second, mobil baru, pokoknya garasiku aku pengen kosongin. Pengen cepet laku, aku bilang oke, berarti kamu pengen bikin konten mobil dong? Iya. Terus aku bilang, tapi kalau kayak gini susah dapat followers loh. Karena kan orang yang otomotif di Indonesia kan kalau dibandingkan sama yang lain ini termasuk niche yang kecil. Dia bilang nggak masalah, yang penting mobilku laku, dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita ajarin dia buat konten yang viral. Dia sekali upload konten TikTok yang nonton cuma 80.000 90.000 views. Ke followers dikit kan pastinya, karena itu juga angkanya kecil nih, cuma 80.000 sampai 90.000. Tapi sekarang setiap kali dia upload satu konten mobil dia, misalnya dia lagi syuting, oke guys ada Avanza merek ini warnanya ini gini, keluar segini, laku mobilnya satu. Jadi sekarang dia keluarin satu video atau 2 video, mobilnya laku 1. Buat lagi satu video, laku lagi mobilnya 1. Ini kan berarti sentuh ke goalsnya, gitu kan. Wow. Nah sedangkan ada memang murid yang aku tanya, kamu pengen apa? Aku pengen terkenal, banyak followers. Aku bilang oke, kalau gitu kita ajarkan dia mencari niche-nya. Apa yang kamu suka? Aku sukanya eksperimen. Oke, buat konten eksperimen. Muncullah siswaku yang namanya Edwin Agung, boleh di search di YouTube sekarang. Dia 1,5 juta subscriber dalam 4 bulan lulus dari kita. Jadi benar-benar hasil kita tuh nyata gitu loh, bukan cuman kayak kita bisa nih menghasilkan sekian tapi nggak ada hasil. Kalau di kita semua yang kita tunjukin cuma hasil gitu doang sih. Jadi itu 1,5 juta itu organik ya? Maksudnya tanpa ads? Kita memang nggak akan pernah nyuruh mereka untuk ads juga. Karena konten kreator tuh nggak ada gunanya kita jadi konten kreator kalau kita mau ads. Kalau kita mau ads ambilnya kelas digital marketing bukan konten kreator. Justru kita semuanya harus di sini organik semua gitu loh. Dan yang mahalnya di situ sebenarnya kok. Kalau kita jadi brand dan kita nggak punya maksudnya jumlah followers ini, kita harus bayar berapa untuk endorse ke orang-orang ini yang punya jutaan followers. Tapi kalau kita udah punya jutaan followers sendiri, marketingnya jadi nol dong, jadi zero. Itu yang mahalnya tuh di situ. Makanya kan banyak orang yang bilang ke Sam kayak, ini kelas mahal banget dah, 6 juta katanya kan 2 bulan. Berarti per bulannya 3 juta, mahal banget nih. Tapi dia nggak tahu kenapa kita kasih harga segitu, karena orang-orang yang lulus dari kita itu nggak pernah bilang kita mahal. Dan bahkan ada bilang kayak 6 juta ini murah banget sih. Karena mereka lulus dari kita, itu kalau mereka bisa dapat 100.000 dalam 3 bulan, kita refund 100% duit 6 juta ini. Wow. Sengaja kita kasih intensif gitu biar mereka makin semangat lagi untuk buat konten kan. Dan banyak yang kita refund. Karena benar-benar nyampe 100.000 ternyata. Bahkan jutaan setelah lulus dari kita gitu kan. Kita refund 100%. Udah kita refund, lulus dapat endorsement. Penghasilan yang tadi 0 sekarang udah puluhan juta gitu loh. Nah itu kita bahkan ngubah kehidupan banyak orang sekarang. Itu sih. Jadi pengalaman dari Sam sendiri ya untuk ngelihat pasar Indonesia yang akan diisi oleh usia produktif ya 2030, 2045 Indonesia Emas. Apa sih peranan yang harus diantisipasi oleh content creator? Ya menurutku kita nggak boleh viral karena kontroversi sih. Karena aku juga ada di titik sekarang kalau di total semua followersku udah 6 jutaan. Dan aku di niche yang sangat-sangat kecil bisa kita bilang. Di konten bisnis dan investasi. Aku sekarang yang nomor satunya dengan followers terbanyak di Indonesia ini di niche itu tanpa kontroversi. Tanpa harus nyenggol orang, tanpa harus maksudnya kita
spread negativity gitu kan. Kita kata-katain orang, kita bikin konten yang bener-bener membuat orang tuh jadi benci sama kita. Nah justru kita harus gimana caranya dari konten-konten kita ini itu bisa berdampak buat banyak orang. Gimana dari yang tadinya kita hanya seorang yang biasa bisa ditonton oleh jutaan orang, itu bisa menginspirasi orang-orang sehingga mau jadi kayak kita. Itu sih yang harus benar-benar dibuat ya. Tapi kalau kita ngelihat ya Sam, dalam dunia content creator, dalam dunia social media selalu orang mengatakan pokoknya kalau mau hits, mau boom ya harus yang viral. Ya. Kadang-kadang susah untuk divalidasinya kan, gimana untuk peranan juga. Viral itu sekali lagi aku ngomong itu bukan hal yang hoki-hokian. Atau viral itu sesuatu yang kita harus buat something dulu yang negatif baru bisa viral. Tapi viral itu bisa kita ukur. I see. Banyak orang yang gak percaya sama aku tentang hal ini. Aku buktikan sendiri kok. Jadi waktu itu aku kolaborasi sama Dr. Richard Lee. Aku ke rumahnya dia yang di Palembang. Aku review rumahnya. Aku ngomong di akhir videonya pada saat aku syuting. Aku ngomong, kok ini yang nonton video ini 30 juta orang. Dia ketawa, Dr. Richardnya ketawa. Karena selama ini yang review rumahnya pun gak ada yang tembus sampai 30 juta. Kan itu gede banget kan 30 juta views. Aku bilang enggak, ini 30 juta views. Di upload video itu, di akhir videonya benar-benar ada footage itu aku ngomong. Video ini 30 juta views. Sekarang viewsnya 43 juta. Wow. Jadi itu viralitas menurutku bisa dikontrol. Cara kontrolnya gimana? Tapi what make you say bahwa wah ini akan 30 juta? Nah, karena aku udah tahu sebagai konten kreator yang udah 7 tahun di sini. Aku udah tahu konten ini viral, ini yang enggak. Jadi aku yang kontrol viralitiku sendiri sekarang. Nah, itu cara taunya gimana? Ketika kita sudah punya ilmunya cara bikin konten, kita bisa kontrol viralitas. Kenapa? Karena di dalam komponen membuat konten tuh banyak. Scripting, editing, ya kan? Cara ngomongnya, konsepnya, virality-nya. Nah, ini tuh semua bisa diukur. Semua ini ada indikatornya. Jadi misalnya virality-nya ini menurutku 10 dari 10. Berarti viral banget. Tapi dari cara aku buat skrip, ini cuma 6 dari 10. Nah, kalau aku mau viral berarti dari angka 6 ke 6 ini harus aku improve lagi skripnya. Hooknya aku bagusin, badinya aku lebih buat padat. Akhirnya angka 6 ini jadi 10 dari 10 juga. Kalau semua komponen ini kita jadi 10 semua, pasti viral. Wow. Makanya gini, mungkin aku tuh bisa dibilang salah satu konten kreator yang agak ekstrim. Ekstrim dalam artian gini, kalau aku misalnya kerja sama brand, aku tuh selalu bisa kasih garansi ke brand. Coba cari sekarang satu Indonesia yang bisa kasih garansi views ke brand, itu dikit banget. Jadi hargaku memang mahal, sekali endorse mahal, tapi aku bisa kasih garansi ke brand. Ini minimal 500.000 views, misalnya kayak gitu contohnya. Nah akhirnya brand juga oke, kalau memang beneran bisa 500 views, kita berani kok bayar dengan angkamu sekian gitu. Tapi kalau nggak nyampe gimana? Ya antara aku refund duitnya 50% misalnya, atau pakai cara-caranya yang lain. Misalnya aku tambahin video free sampai viewsnya nyampe. Dan itu value yang kenapa aku bisa ngasih garansi views, karena aku bisa kontrol virality itu. Wow. Nah itu sih. Jadi untuk statement yang tadi kok yang ngomong kayak untuk viral kan harus kontroversi. Enggak, kalau kita tahu cara bikin konten viral, even konten minum air yang nonton 3 juta orang. Itu kontenku kok. Aku minum air di Amerika yang nonton 3 juta orang. Even aku cuci mobil yang nonton jutaan orang. Semua jenis konten aku bisa jadiin jutaan. Asalkan kita tahu caranya gimana, itu sih lebih tepatnya gitu. Ntar akhir talk show ini saya akan tanya ini, kita viewsnya berapa ini? boleh. Jadi Sam, kalau kita ngelihat ya dalam the challenge for sure dalam social media sendiri juga gitu banyak challenge lah ya. Jadi kemana sih Cfluencer University akan dibawa kemana ini the next 5 years, the next 10 years? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi wah ini kalau aku spill kebongkar dong. Soalnya banyak banget yang ngomong gini ke aku kok. Sam, ini teman-teman pebisnis dan teman-teman kreator. Sam, kamu ini bodoh banget buat Cfluencer. Aku bilang kenapa? Kamu ini cuma menerima 50 orang dalam satu batch. Berarti kamu gak bisa kaya dong. Karena kamu ada mentoknya nih setiap batch. Aku bilang iya bener. Kenapa aku cuma ambil 50? Kenapa gak 100? Kenapa gak 1000? Padahal yang daftar sampai 2000 per batch yang tadi aku bilang kan. 2000 itu per batch. Berarti kalau sekarang 3 batch, 6000 orang udah daftar di kelas kita nih. Tapi kita benar-benar cuma ambil 50. Kita total murid sekarang cuma 150 orang berarti kan. Karena baru 3 batch. Yang kita tolakin 5000 orang. Bodoh nih. Cfluencer mau gimana berkembang kalau kayak gini kan. Mentok nih terus. Karena dia gak bisa lihat apa yang aku lihat 5 tahun lagi. Nah aku tuh pengennya sih gini. Kalau kita ditanya Cfluencer pengen dibawa kemana. Jawabannya gini. Aku tuh memang ambil 50 tapi yang 50 yang berkualitas. Jadi target generate money itu bukan sekarang. Tapi 5 tahun lagi. 5 tahun lagi
aku sama partnerku tuh pengen bangun visi venture capital yang dimana kita masuk ke industri bisnis konten kreator. Karena kalau misalnya ada satu orang yang bisa jadi seseorang nanti dan dia bisa menciptakan si influencer baru yang kayak aku buat sekarang dan aku ada part of di dalam sana sebagai pemegang saham atau sebagai apa dan aku cuma pegang 10 orang yang sukses, itu kan udah gede banget. Jadi jatuhnya gak bisa kita lihat sekarang memang, tapi jatuhnya nanti 10 tahun lagi. Wow. Itu jadi memang pengen gerakin ekonomi itu lewat orang-orang yang udah berkualitas ini, yang punya bisnis dan kita danain, kita mentoring sampai sukses besar juga dan making money dari situ sih sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau kita ngelihat ya si influencer kurang lebih 2 bulan. Lalu nowadays the next 5 years tadi salah satu pertanyaan adalah dengan tumbuhnya maraknya AI. Ya. Ya kan? Saya kira otak-otak manusia ini is just matter of jarinya main atau enggak. Ya. Ya kan, everything is AI will do it for you. Ya. Gimana si influence mengantisipasi AI sendiri? AI justru kita pakai. Sekarang ya? Sekarang kita pakai. Justru kita ngajarin juga di kelas kita bahwa ya kalau mau bikin skrip, cari ide konten, kita kenapa nggak manfaatkan AI yang udah ada. Tapi memang kan gini, personal branding ini nggak mungkin bisa digantikan oleh AI. Oke. Kayak dengan kita jadi kreator, kita punya karakter sendiri, ini akan sulit untuk digantikan oleh AI gitu loh. Justru AI itu kita harus gandeng menjadi partner kita, menjadi asisten kita pribadi yang ngapainnya kayak gitu. Menjadi apa ya, orang yang bantu kita analisa. Karena ada satu kasus muridku juga, dia tuh struggle. Struggle-nya tuh gini, dia setiap kali ngupload konten dulu ya, itu stabil banget ratusan ribu sampai jutaan, tiba-tiba anjlok ke puluhan ribu doang nih viewsnya. Dia pakai AI, dia tanya, "Hai ChatGPT, tahu gak username ini?" Bisa dianalisa loh sama ChatGPT itu. Aku tahu, kamu kontennya ini tentang relationship, dijawab secara detail, kamu gini-gini nih. Ditanya lah sama dia, kok viewsku akhir-akhir ini anjlok ya? Apa yang mempengaruhi? Di enter, dijawab sama ChatGPT tuh. 1, kontenmu tuh kurang deep tentang ini. 2, nah itu yang aku maksud. Jadi menurutku ChatGPT itu justru kita harus gandeng, bukan kita harus takutin atau kita antisipasi gitu loh. Wow. Jadi teman-teman akan kaget lah ya, karena kita nggak terlalu banyak mikir lah, langsung tek. Boom gitu ya. Betul. Nah kalau Yung lihat sendiri ya dari pengalaman 7 tahun dan baru balik dari Seattle kan setahun ya. Setahun setengah ya. Setahun setengah ya. Gimana Yung lihat ekosistem content creator di Indonesia sendiri? Oke, ini sebenarnya banyak darknya juga sebenarnya kok. Aku tuh melihat bahwa sebenarnya ya esensinya content creator tuh harusnya saling support. Oke. Kayak aku datang ke sini kita saling support gitu kan. Tapi pada nyatanya adalah di lapangan banyak kreator tuh yang saling nusuk. Jadi kayak dia menganggap kamu rivalku, kamu kompetitorku. Jadi saling menjatuhkan satu sama lain, saling nusuk di belakang. Yang aku pengen tekankan itu sebenarnya ekosistem. Tapi bukan pas aku balik di Indonesia baru aku nyadar tentang ekosistem ini. Sebenarnya dari aku pertama kali di Amerika pun, begitu aku udah collab sama A, B, C, aku udah collab sama ratusan kreator top di Indonesia. Aku udah merasa bahwa ada yang beberapa orang itu yang memang seperti itu. Maksudnya merasanya rival dan lain sebagainya. Akhirnya industri ini tuh kayak jadinya fake. Kayak kita bisa di depan layar saling collab, saling ketawa-ketawa hahaha. Tapi sebenarnya di belakang itu gak sedekat itu kok. Industri ini yang sebenarnya aku maunya ada purely gitu loh. Rasa ingin berteman tanpa harus saling manjat. Saling memanfaatkan satu sama lain. Itu yang aku mau dan ada juga orang-orang yang seperti itu di industri ini ada. Dan itu yang sekarang ada yang deket sama aku beberapa gitu kan. Cuman ya itu lagi sih kayak memang ada sisi darknya itulah. Yang menurutku kita juga sebagai content creator juga harus bisa melihat ini dengan jeli. Kalau enggak pasti akan tersakiti. Pasti akan dikhianati dan lain sebagainya. Tapi kalau Yung lihat ya dari sisi ekosistem Indonesia tadi ya. How do you think peranan atau the role of government sendiri? Udah cukup atau belum sih? Susah ya kalau kita ngomong ke pemerintah. Karena jangan kan kita ngomong di dunia content creator. Mau di sektor-sektor yang lain aja kayak misalnya atlet-atlet kita. Apakah sudah mereka support 100% gak? Fasilitasnya gimana? Atau kesenjangan sosialnya ini loh gimana dengan orang-orang bawah? Jadi susah kalau kita ngomong tentang pemerintah. Adikku aja yang maksudnya lomba sampai ke US mewakili Indonesia dan juara di situ, juara nyanyi, singing competition aja nggak dapat support gimana sama pemerintah gitu loh. Biaya sendiri ke sana dan lain sebagainya. Jadi susah lah. Untuk content creator sendiri juga belum ada support yang gimana-gimana dari pemerintah. Jadi pemerintah belum. Mereka ngemborkan nih ya, wah Indonesia akan dipenuhi dengan bonus demografi tentang usia muda yang sangat produktif. Dan padahal menyadari bahwa rata-rata
hampir no. Kalau dulu zamannya sekolah apa? Business, engineering, lalu the next generation lawyer, ya kan. Sekarang kan content creator, banyak orang tua juga bingung, mau jadi apa lu content creator? Content creator itu kalau bisa aku spill gajinya di sini ya, secara general ya, ini bukan aku ya. Kalau misalnya dia followersnya jutaan dan dia bisa benar-benar tahu memanfaatkan channelnya dia, itu minimal 100 juta itu minimal dapat. Itu kayak angka easy buat content creator. 100 juta. Kalau dia bisa nyampe di tahap jutaan ya followers. Karena teman-temanku yang bahkan nggak bisa spill nama. Intinya kalau yang top kreator, kita bilang top kreator, penghasilan mereka tuh miliaran per bulan. Dan itu visible banget sebagai content creator. Iya. Kerjanya setiap hari ngapain? Ya buat konten. Sisanya penganggur lah. So guys, ikutin nih, ambil kelas dulu nih. Bulan apa nih next? Agustus baru kita open lagi. Agustus nih, jangan terlambat nih, jangan sampai Anda nggak dapat. Karena cuma 50 slot doang kita open. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya, jelas sekali jadi peluang content creator di Indonesia sendiri sangat tinggi lah ya. Gede banget. Dan very open. Bagaimana si influencer melihat content creator Indonesia go global? Nah, ini beda konsep sebenarnya ya. Karena agak sulit menurutku. Agak sulit. Agak sulit ketika ada kreator Indo yang pengen go global. Karena menurutku gini, Indonesia ini sebenarnya jauh lebih gede potensinya daripada luar negeri. Sorry itu saya ini. Aku dari US aja aku tinggalin demi kesini kan. Karena di sini tuh bikin bisnis tuh segampang itu. Bikin PT 4 juta jadi. Lengkap sama legal-legalnya di Amerika. Bikin LLC-nya gimana? Itu ribet banget pengurusannya, butuh izin ini. Susah. Indonesia ketika orang udah beneran jadi kreator, aku yakin gak mungkin mau go global. Karena dia udah menjadi kreator, dia bisa bangun bisnis banyak. Dan ini udah generate dia uang yang banyak banget. Dan aku pengen mengklarifikasikan satu hal sih. Jangan pernah menyamakan konten kreator dengan artis. Ini dua hal yang berbeda. Konten kreator itu basically adalah orang yang buat konten di sosial media dan bisa generate money dari sosial media. That's it. Terlepas dari dia mau adalah seorang chef, dia mau adalah seorang guru, dia mau pemadam kebakaran, polisi, dokter, semua orang bisa jadi konten kreator. Tapi apa yang membedakan konten kreator sama yang bukan konten kreator? Sebelum aku kesana aku jawab dulu. Artis itu siapa? Artis ya orang-orang yang di TV, yang jadi MC, yang jadi bawa host acara TV, gitu kan? Tapi konten kreator ini enggak. Kalau kamu backgroundnya adalah seorang chef, dan kamu plus menjadi konten kreator, kamu gak akan berubah kok jadi artis yang tiba-tiba chefmu kamu tinggalkan. Enggak kok. Chef Juna ya tetap Chef Juna ya tetap masak kerjanya setiap hari. Tapi yang membedakan Chef Juna sama chef cafe biasa apa? Chef cafe biasa gajinya UMR. Chef Juna sekali masak berapa? Bisa ratusan juta kan? Apa yang membedakan? Apakah karena masakannya yang chef di cafe lebih enak daripada lebih nggak enak daripada Chef Juna? Belum tentu loh. Bisa aja chef cafe ini lebih enak masakannya daripada Chef Juna kan? Tapi kenapa ini lebih mahal? Karena dia punya satu yang namanya personal branding dan dia punya value number ini. Yaitu pengikut, dia punya personal branding yang kuat. Dia punya social media presence yang strong. Itu yang membedakan dia sama orang yang bahkan gak punya Instagram. Orang yang gak punya social media presence. Itu yang membedakan. Nah kalau kita jadi pebisnis, ya kan? Kalau kita jadi pebisnis, ya harusnya kita jadi pebisnis yang buat konten dong. Supaya apa? Omset kita tuh bisa naik berkali-kali lipat. Gitu sih. Wow. Ini menarik banget ya kalau kita ngelihat dunia bisnis content creator yang mungkin baru boom the last 5 years lah ya. Dengan social media, Instagram, now TikTok, Facebook, YouTube, Thread. Ini kan rata-rata the last 5 years inilah gitu ya. Nah ngelihat Indonesia yang quite huge ya. Dari sisi Sabang sampai Merauke. Bagaimana peranan content creator ini bisa menggunakan platform bagaimana content creator ini bisa menggunakan platformnya to educate the people of Indonesia, khususnya young people. Balik lagi ke kontennya sih. I mean kalau kontennya memang tujuannya mengedukasi, pasti mengedukasi. Tapi kan gak bisa 100% kita suruh semua orang mengedukasi. Karena tujuan orang main sosial media berbeda-beda kan. Aku bagi menjadi 3. Yang pertama ada yang memang buat entertainment. Dimana orang masuk ke sosial media untuk cari hiburan, udah stres di kerja. Masa buka sosial media belajar lagi? Itu orang pertama. Orang kedua, orang yang mau cari inspirasi. Depresi kan, stres. Buka sosial media untuk apa? Cari motivasi. Ayo bisa, semangat. Sama yang ketiga, baru orang yang buka sosial media untuk belajar, untuk edukasi. Jadi nggak bisa kita paksakan bahwa semua orang harus edukasi. Tergantung dia mau arahnya kemana, semuanya ada marketnya. Iya. Jadi pengalaman si influencer ya, and your personal ya, 7 tahun ini. Apa sih yang the greatest moment, yang aha moment yang it's worth it. Setelah aku menemukan personal brandingku.
Oke. 7 tahun, 4 tahun awal gak ngerti cara bikin konten, gak ngerti personal brandingnya mau dibawa kemana. Semua jenis konten yang ada di muka bumi ini aku udah pernah coba. Horror, prank, gaming, food, sebut aja lah, video reaction, semua aku udah pernah cobain. Dan aha momennya tuh ketika memang kita gak bisa ngambil semua lini. Memang harus ada satu yang kita fokuskan. Nah ketika aku mikir bahwa kayaknya sampai 10 tahun lagi aku bakal tetap investasi deh. Background keluarga aku semuanya bisnismen, kayaknya aku bakal bisnis deh. Ketika aku ambil niche itu dan fokus di sana dan akhirnya menjadi yang nomor 1 di dalam jumlah followers terbanyak di niche ini, itu aha momennya. Kenapa? Karena akhirnya semua brand itu ya pasti ke aku dulu kan. Karena kan kita di sini orangnya ya itu aja. Yang di sektor bisnis dan investasi ini kecil, putaran kreatornya itu aja gitu loh. Jadi itulah yang membuat kenapa sekarang aku secara income tuh jauh lebih stable. Dibandingkan kan ada yang bilang kayak content creator tuh naik turun income-nya. Kalau rame endorse kaya, kalau nggak ada endorse miskin. Kalau di aku quite stable. Karena banyak yang udah coba sama aku sekali, suka dengan hasilnya, akhirnya recurring. Mau lagi. Wow. Nah itu sih aha moment mungkin itu. Sama kalau si influencer aha momennya ketika ternyata dari programku yang 2 bulan ini bisa menciptakan kreator-kreator dengan jutaan followers. Itu aku happy banget. Dan aku bahkan berharap muridku lebih banyak followers dari aku. Wow. Karena aku niche-nya kan udah di bisnis dan investasi udah kecil kan. Jadi aku sekarang di TikTok 3 juta followers itu udah quite huge untuk niche-ku. Nah dia kan di entertainment. Aku berharap dia bisa 10 juta followers bahkan. Wow. Gitu sih. So guys jangan lupa untuk selalu klik Cfluencer yang akan buka bulan Agustus ya. Sebenarnya pendaftarannya udah buka dari sekarang sih. Udah buka sekarang ya. Tinggal ke link yang di bio aja. Bisa ngasih tips nggak kepada teman-teman yang nonton Satu Cerita ini. What is the best way atau mungkin pesan you untuk teman-teman yang mau jadi content creator? Aku langsung kasih ke pesan yang bisa diaplikasikan ya. Ini adalah pesan untuk orang-orang yang nanya gimana sih caranya untuk buat konten viral. Jawabanku selalu cuma sama, 1 kalimat doang. Buat konten viral tuh gampang. Kuncinya cuma 1. Buatlah konten yang ditonton orang dari awal sampai selesai. That's it. Kalau kamu bisa bikin konten yang ditonton orang dari awal sampai selesai, videomu viral. Tapi menjadi pertanyaan besarnya adalah how? Gimana cara kita membuat konten yang dari awal ditonton orang dari awal sampai selesai kan? Nah komponennya yang banyak tadi aku udah bilang. Scripting, editing, cara ngomong, viralitas dan lain sebagainya. Nah itu aku gak bisa jelaskan di sini. Karena terlalu panjang kalau aku mau bahas kan. Nah itu kalau mau bisa ke Cfluencer. Tapi simpelnya sebenarnya seperti itu. Karena algoritma sosial media itu kan sebenarnya bekerja. Ya kita mau untuk penonton kita nonton kita selama mungkin. Kalau misalnya mereka bisa spend waktu 24 jam nonton kita lebih bagus. Kalau sampai gak tidur nonton kita lebih bagus. Dan semuanya kan sama. TikTok begitu, Instagram begitu, semua sosial media sama. Nah berarti apa? Konten-konten yang diviralkan sama mereka atau yang ditaruh di home kita atau yang namanya sekarang FYP. Itu adalah konten-konten yang sukses membuat orang-orang nonton dari awal sampai selesai dong. Itu adalah kumpulan-kumpulan video yang sukses membuat orang stuck sama video itu. Itulah yang dikumpulin, disebarin lebih banyak ke banyak orang. Itulah yang namanya virality kan di sana. Nah jadi kalau ditanya gimana viral, buatlah konten yang ditonton orang dari awal sampai selesai. Kalau dia sampai ngulang lagi dan lagi lebih bagus, lebih viral. That's it. Jadi itu susah-susah gampang nih guys ya. 20 menit ditonton 20 menit padahal ritme dari manusia, atensi manusia rata-rata 1, 2 menit, 3 menit. Betul. But again, this is challenge lah ya, tantangan yang harus bisa kita lewati bersama-sama. Thank you nih Sam untuk waktunya. Sukses selalu. Thank you. Dan teman-teman Cfluencer semuanya, keep on leading, keep on shining. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang paling asyik di Satu Cerita untuk Indonesia.